Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari materi yang sebelumnya. Untuk kemarin sudah kalian saksikan video tentang kuartil ya. Nah, jadi antara kuartil, desil, dan persentil itu prinsipnya sama. Jadi hampir sama seperti kuartil, hanya kalau kuartil itu membagi data menjadi 4, kalau desil membagi data menjadi 10, dan persentil membagi data menjadi 100, seperti itu. Nah, untuk langkah penyelesaian dan perhitungannya itu sama. Dan jangan lupa ketika di persentil itu akan kalian temui untuk mencari jangkauan persentil. Jadi ketika yang ditanya jangkauan persentil itu berarti persentil ke 90 dikurangi persentil ke 10. Jadi kamu cari tahu dulu persentil ke 90 nya berapa dan persentil ke 10 nya berapa, nanti baru dikurangkan, itu mencari persentil. 2 materi lagi untuk sampai ke akhir materi statistika ya. Jadi yang ketujuh itu adalah angka baku atau nilai standar. Ada yang menyebutnya angka baku dan ada yang menyebutnya nilai standar. Itu sama saja, disimbolkan dengan huruf Z ya. Angka baku itu adalah nilai yang menyatakan perbedaan antara besar suatu peubah dengan nilai rata-ratanya. Angka baku digunakan untuk membandingkan dua hasil pengukuran atau lebih sehingga diketahui keberhasilan dua usaha yang dinyatakan dalam angka. Angka baku yang lazim digunakan adalah Z-score. Keterangannya, Z adalah angka baku, X adalah data mentah, X bar adalah nilai rata-rata, sedangkan SD adalah simpangan baku. Contoh soalnya, pada ujian matematika, Yuli mendapat nilai 78. Nilai berarti X ya. Dan rata-ratanya, rata-rata kelasnya adalah 65. Rata-rata berarti X bar. Berarti X bar seperti ini ya. Dan simpangan baku berarti SD 10. Berapa nilai standar matematika Yuli? Nilai standar berarti Z, sama aja kamu cari angka baku. Yang sudah diketahui semua ditulis nih, di sini sudah ada, masukkan ke rumus. Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi simpangan baku. X dikurangi X bar dibagi SD. Jadi dimasukkan X-nya 78, X barnya 65, SD-nya 10. 78 dikurangi 65 dibagi 10 ketemunya 1,3. Itu untuk mencari angka baku atau nilai standar. Jadi pada soal ini, aplikasi rumus ini itu tidak selalu yang ditanyakan itu Z. Bisa juga ketika Z-nya sudah diketahui, yang ditanyakan X-nya, atau yang ditanyakan X barnya, atau bahkan yang ditanyakan adalah SD-nya. Jadi masuk semua ke rumus yang ini. Kalau misalkan yang ditanyakan Z, ya berarti kita pakai rumus ini. Kalau yang ditanya nilai tapi diketahui Z-nya sudah ada, maka semua pun masuk ke sini, nanti tinggal pindah ruas. Jadi misalkan dari soal, misal nih diketahui, saya balik ya, misal diketahui nilainya adalah 78, SD-nya adalah 10, angka bakunya 1,3. Nah, yang ditanyakan adalah rata-ratanya, X barnya ya, yang ditanya rata-ratanya, maka masuk sama. Nah, seperti ini, maka pakai rumus ini tetap. Nih, sama dengan Z-nya kan sudah ada, Z-nya kan 1,3 sama dengan X-nya kan 78 dikurangi X barnya kan yang kita cari X bar, maka biarkan menjadi X bar. Nah,
dibagi simpangan baku. Simpangan bakunya adalah 10. Nah, ini tinggal kita hitung. Maka 1,3 dikali 10 kan jadinya 13. Sama dengan 78 dikurangi X bar. Ya. Maka hasilnya X bar sama dengan 78 dikurangi 13. Ketemunya adalah 65. Nah, seperti itu. Jadi intinya ketika masuk dalam aplikasi rumus angka baku, itu tidak semuanya yang ditanyakan nanti adalah angka bakunya. Justru biasanya angka baku itu sudah diketahui, yang ditanyakan unsur yang lainnya. Seperti itu. Oke, itu untuk angka baku. Sekarang yang terakhir adalah koefisien variasi atau biasa disingkat dengan istilah KV. Ya. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata. Hitungnya yang dinyatakan dalam persentase. Jadi, kalau yang ditanya KV berarti ada satuannya persen. Nah, seperti itu. Nilai KV yang semakin kecil menunjukkan bahwa datanya semakin seragam atau homogen, dan sebaliknya, ketika KV yang semakin besar, maka menunjukkan datanya semakin heterogen. Contoh, diketahui suatu SMK nilai rata-rata matematikanya 12, akuntansi adalah 75, dan simpangan standarnya 4. Dan nilai rata-rata ulangan matematika kelas 12 administrasi perkantoran adalah 65 dengan simpangan standarnya 5. Tentukan KV masing-masing kelas ya. Jadi kita cari tahu dulu KV-nya akuntansi berapa. Berarti kan rumusnya SD dibagi X bar dikali 100% ya. Ini rumusnya tadi. SD dibagi X bar dikali 100%. SD adalah angka baku, X bar adalah rata-rata. Di sini untuk akuntansi, maka angka bakunya adalah 4 dan simpangan rata-ratanya adalah 75 dikali 100% sama dengan 5,33%. Dan sekarang kita cari KV-nya AP. KV-nya AP berarti kita lihat dari simpangan standarnya AP dan rata-ratanya AP. Masukkan ke sini dikali 100% ketemu 7,69%. Dari perhitungan di atas, KV kelas 12 akuntansi adalah 5,33% dan kelas 12 administrasi perkantoran adalah 7,69%. Begitu. Itulah mengenai angka baku dan koefisien variasi. Sampai disinilah materi statistika. Jadi silahkan untuk semua rumus-rumusnya kan banyak. Kalian pahami, kalian cari tahu langkah-langkah yang sudah saya berikan, kamu pelajari lagi dan pelajari lagi biar nanti ketika ada soal kamu sudah tahu, oh soal ini menggunakan aplikasi dari rumus ini, soal ini menggunakan aplikasi dari rumus ini. Jadi silakan perbanyak latihan soal yang kamu kerjakan. Soal-soal yang saya berikan tolong dikerjakan semuanya ya. Sukses untuk penilaian tengah semesternya. Dan silahkan pelajari kisi-kisi untuk penilaian tengah semester yang sudah saya kirimkan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.